Tengok, tengok, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhayyikum ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Tahiyatul Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Kita berdoa seperti yang telah disampaikan bahwa ma'anil Quran sebagian mufassirin mengatakan terkumpul di surah Al-Fatihah. Maka kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sirril Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menghangatkan kenapa kita istighfar 100? Karena ada hadis Rasulullah yang menyatakan pagi 100, sore 100 atau tiap hari. Kalau Bapak inginnya kita 100 kali, Bapak 7 kali ya enggak apa-apa. Misalnya itu lebih bagus. Karena yang penting khusyuknya ini. Kita pun 100 kali nggak tahu yang mana yang diterima pas khusyuk, pas ikhlasnya. Maka itu segalanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar aktivitas kita dijaga oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan marilah selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dulu sampai kepada barang siapa yang memagar tanah, ya udah buat dia kan gitu. Ini cerita begini di padang pasir, bukan cerita sekarang. Cerita sekarang pun ternyata banyak dulu itu. Ketika tidak ada yang mempunyai, dia membatasi gitu. Nah itu udah, tapi ada batas lagi dari Rasulullah. Apakah selamanya akan bertempo, itu urusan amir gitu. Nah sekarang hutan pun sudah milik negara gitu. Sampai situ ya. Sekarang wa'an Abdillah ibni Mughaffal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafara bi'ran falahu arba'una dira'an atolan dimasyatihi. Ada sanad yang dhaif. Barang siapa yang menggali sumur, maka baginya ukuran 40 hasta untuk kebutuhan dia. Sumur identiknya air, dan di padang pasir ya, lagi-lagi saya gambarkan di sana itu lebih identik untuk masyah. Masyah itu kebutuhannya kepada hewan, tapi ya
kita jumlahkan kebutuhan kita juga ada. Baik, bi'ron bukan berarti sumur dalam itu saja, empang juga bi'ron kan hafal terus 40 dirotnya ya kanan kiri sekitarnya berarti. Nah terus apakah dipagar gitu untuk dia? Enggak, dia lebih berhak begitu. Lagi-lagi sekarang mah tanahnya sudah tidak ada yang untuk hafal ini, karena ya itu zaman khalifah saja 1 jengkal pun diurus. Nah dulu zaman kerajaan nggak tahu bagaimana, begitu Indonesia merdeka juga sebelum merdeka katakan sudah mulai kan demam-demam tadi itu sudah beres lah semua. Sepertinya di kita nggak ada tanah yang nganggur. Baik, tapi hadis, tetap kita amalkan, kita tafakuri. Khawatir terjadi lagi hukum yang kemudian ditegakkan, ternyata tanahnya banyak yang bodong. Umpama diputuskan oleh pengadilan, baik diambil oleh negara. Gitu. Oh gimana saya udah dijamin itu dikasih? Seperti tanah di seberang saya itu ada 3 sertifikat, bagaimana itu? Nanti diadili oleh pengadilan yang berlaku, kemudian diputuskan misalnya udah daripada cekcok keputusan diambil oleh negara, kerugian kalian dibayar baru diolah misalnya. Oh adanya ratusan hektar, nah berarti berlaku kembali nanti. Kalau sekarang kayaknya agak sulit. Hadis kedua, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardhan bi Hadramaut. Jadi Al-Qamah bin Wa'il an abihi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardhan bi Hadramaut. Aqta'a itu asal maknanya memotong ya, membatas, qata'a. Ya umpama segini, kamu segini, kamu segini, namanya aqta'a. Nah ini tanahnya di Hadramaut berarti Yaman. Ini yang mungkin Syekh kita bertanya ya, waktu itu menjelang akhir pengajian kita, yang akhirnya saya harus menjawab ini sudah pasca Futuh Mekah, sudah perjanjian ke sini. Artinya sang anunya tuh orang-orang yang mujahidinnya dakwahnya udah disebar kemana-mana. Kan di zaman Rasulullah akhir hayat itu, zaman khalifah itu sudah 1/3 dunia. Zaman khalifahnya 2/3 dunia. Bukan berarti semuanya ada gitu di kawasan-kawasan 2/3 dunia. Di zaman Rasulullah 1/3 ya. 1/3 dunia itu nggak tahu ukurannya gimana. Berarti Hadramaut, Syam, Yaman sudah dalam kekuasaan beliau. Berarti kan didata tuh oleh sang mujahid-mujahid itu. Didata berapa terus. Nah, data yang ada di sini kosong. Oh ya, Menteri Pertanahan gimana? Misalnya kan Menteri Agraria gimana? Ibarat sekarangnya lapor ke Nah si ini, wakil ini pernah diberikan oleh Rasulullah, antum berarti tugas di mana? Anu hubungi nanti kamu dikasih tanah yang di Hadramaut yang gitu. Kalau kita jabarkan, boleh nggak? Boleh, Rasulnya di Madinah. Kan kekuasaan ininya yang diaturnya sudah sampai ke negeri Syam, diberikan di Hadramaut. Saya ke situ. Walaupun pernah ada guru kita, Nabi mungkin pernah beli di sana. Oke, logika juga kan, tapi kan tergantung takwilannya. Saya lihat di jurusan kitab ini tuh yang tebalnya ya riayah itu kekuasaan gitu. Berarti paham saya ini imam, artinya kekuasaannya negara gitu. Nah kalau misalnya Rasulullah beli pernah di sana waktu ke negeri Syam, terus diberikan wakil, ya wis Pak, pemahaman begitu. Yang kita nggak tahu aslinya jadi gimana. Artinya minimal 2 pendapat itu ada rujukannya bahwa yang terpenting sih bukan itunya kan. Artinya yang terpenting Rasulullah pernah memberikan. Lah kalau Rasulullah misalnya memberikan tanah yang katakan belum sah, ya mustahil Rasulullah perbuatannya diapit oleh malaikat dan berdasarkan wahyu. Itu yang di Hadramaut. An Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'a Az-Zubair udra farsihi fa ajra al-fars hatta qama thumma rama bi sawtihi fa qala utu haitsu balagha saut. Yang ini jemaah sekalian memberikannya ke Zubair, sahabat Zubair.
Tapi ukurannya itu adalah ukuran sepanjang kuda lari. Berhentinya, nah saya pas saya lihat subul salamnya itu, apakah setelah lari kemudian berhenti kemudian dipecut lari lagi, itulah ukurannya. Ada kan yang begitu. Sedangkan kuda kan nggak ada pusernya, nggak ada udelnya. Ketika nggak ada udelnya, ya kuda nggak pernah rasa capek kan, maka batasannya agak sulit gitu. Nah ini pernah ya lagi-lagi nastagfirullahaladzim, kuda lagi diam, tak gitu dipecut, rok lari sebatas dia berhenti karena kaget pecutnya itulah tanah ukuran yang diberikan kepada Zubair gitu. Kalau inilah rada-rada logika nih, ya misalnya ternyata 200 meter misalnya kan, ya kemudian tinggal di diameterkan, umpama di sini nggak ada diameternya nih. Ya masa tanah sepanjang itu doang, semeter kan nggak lucu, umpama di diameterkan. Yang jelas di hadis ini Rasulullah waktu itu cara mengukurnya yang diberikan ke sahabat Zubair, pakainya kan belum meteran gitu, udah itu aja gitu, seukuran kudanya lari dipecut gitu. Kemudian dilemparkan dengan pecutannya. Ya tadi makna yang kedua yang saya ingin, menurut saya sih makna yang kedua yang lebih logika daripada makna yang lebih panjang, ya lari berhenti dipecut lagi. Ya bisa juga, ya cuman tadi kuda enggak ada udelnya, jadi nantinya ukurannya panjang sekali. Oh tuh haitsu balagos sautu gitu. Jadi berikanlah ukurannya itu ketika sampainya itu pecut gitu. Wallahu a'lam, yang jelas bukan itunya ya. Lagi-lagi ini kan pakai ukuran Rasulullah saat itu. Yang substansi hadisnya sih boleh Rasulullah sebagai amir saat itu, sebagai Rasul, kita misalnya pejabat boleh dengan cara mengukur itu boleh. Walaupun sudah ada yang praktis di kita, malah andai kata terjadi hukum ini udah pakai meteran aja. Ya di wilayah Garut itu kan masih pakai tumbak sampai sekarang. Itu satu tumbak cina gitu. Saya juga masih bingung tumbak seberapa kan gitu. Mundurang 14 meter. Udah harus pakai meteran wae, kapan pemerintah gimana ininya? Bobo headset tumbak wae pakai dah. Ya udah silakan. Rasulullah masih pakai manual seperti ini kan itu. Rawahu Abu Dawud. Baik, sebelum ini satu hadis lagi. Kalau bagi Ihyaul Mawad ini ada yang penasaran, silahkan ditanya. Satu hadis lagi. Wa an rajul minas sahabat radhiyallahu anhu qala wa zawtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul anna syuraka fi thalathatin fil kala wal ma' wan nar. Perasaan hadis ini udah ya di bab apa gitu. Dulu di bab bahwa tapi redaksinya di sini ada wazautu. Aku berangkat perang beserta Nabi, terus aku mendengar Rasulullah bersabda. Bedanya yang dulu perasaan hadis itu bukan dalam perang, sekarang dalam perang. Maka ketika dalam perang, ya saya maknakan dulu karena kita takut lupa ya. Manusia itu berserikat, biasanya rejenan kata orang Sunda, itu ada 3 hal. Dalam masalah rumput juga bermacam-macam ya, sudah kalau nggak salah ya, rumput kering, rumput basah dan apa saja yang tumbuh ada bermanfaatnya setidaknya buat satoknya. Terus dalam air juga bermacam-macam, apakah air sumur yang mengalir, yang diminum. Terus benar api ya. Ini karena dalam perang bisa jadi kondisi saat itu adalah diperlukan pada saat perjalanan musafir. Tapi kalau Rasulullah sedang tausiah kebetulan, ya cuman kebetulan tausiah pada saat perang karena sami itu di sininya, ya sama dengan hadis yang dulu. Ini berlaku untuk bukan musafir saja. Yang kedua, Bapak sekalian, karena ini Ihyaul Mawad babnya, kan pernah saya sampaikan redaksi hadis itu bisa jadi ke sini, bisa jadi ke sini. Cuman karena ini Ihyaul Mawad, saya larikan ke sini tentang Ihyaul Mawad, menghidupkan yang mati. Berarti
bisa dalam 3 hal kebutuhan manusia itu dalam prakteknya, ya, prakteknya itu bersama. Kan tadi sendiri-sendiri tuh, ini buat Zubair, ini buat Ulqamah gitu. Bisa jadi bersama-sama, bergabung, kerjasama gitu. Ya kalau di kita masih ada nggak begitu? Itu untuk barang-barang ya, silahkan kelola gitu. Mungkin jarang ya, tanah-tanah yang masih kosong itu kan dikelola juga anggar aja. Dia minta dia membayar kepada si fulan, biar tenang dia sendiri. Tapi boleh, pada dasar hukumnya boleh untuk bersama-sama. Keras dengan tidak berniat, saya mengatakan misalnya ini kayaknya udah kurang penting, enggak. Kan tadi bisa jadi akan ada terjadi di zaman kita. Selanjutnya babul waqfi, bab tentang wakaf dalam bahasa kita. Bahasa Arabnya waqaf karena pakai qaf. Cuma menjadi masyhur di kita wakaf gitu. Seperti infak, zakat, sedekah, wakaf kan ada itu. Ada hibah nantinya. Kita baca satu dulu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu Muslim. Hadis yang sangat familiar di kita, apalagi didirikan kepada penggemar madhab, pengguna madhab. Wah, sangat familiar gitu. Kalau saya kan begini Bapak sekalian, madhab itu adalah urusan fikihnya. Ketika substansi kehidupan bernegara, kehidupan yang diatur oleh aturan umum, ya atau pemahaman ilmiah yang tidak lagi kepada satu madhab jika diperlukan. Seperti halnya misalnya ini akidah. Betul nggak sih yang masuk surga itu orang yang beriman saja, orang Islam saja? Kata orang Islam iya. Inna lillahi Islam udah. Ini kan bukan ranah madhab. Kalau begini, sekalipun nanti ada ulama di zaman Syafi'i yang mengatakan menerapkan, udah itu bukan ranah madhab. Selanjutnya misalnya dihantam lagi bahwa umat Islam juga kata Rasulullah, kalau ente percaya kepada Rasulullah 73 golongan, yang satu masuk surga, yang lainnya enggak. Berarti seluruh dunia udah 1/73. Ya Allah sempit amat surga, udah jumlah Islamnya minoritas. Nah model begini sekalipun ada dalam kitab-kitab Syafi'iyah misalnya, itu tidak terkait madhab. Seperti ada penegakan yang sedang saya ini kan, saya ditanya gitu kan, madhab naon kita sudah ada khilafah. Saya mengatakan ini bukan masalah kunut, bukan masalah tahlil, bukan masalah usolli, nggak ada di dalam itu kan gitu. Nah model hadis ini kan bab wakaf, ternyata di hadis ini wakaf yang dimaksud bukan wakaf yang tuh tanah tuh ini semata. Ada juga pengertian yang kedua, wakaf itu berhenti secara mufradatnya, lugahnya kan berhenti. Orang yang meninggal udah terhenti amalnya tuh gitu. Ya orang mati jadi gimana mau amal? Mati udah gitu. Nah terus kecuali 3, nah makna wakafnya berhenti di situ. Jadi hadis ini Pak yang familiar ini, ketika wakaf ada 2 makna. Satu makna wakaf berhenti dari segala amal perbuatan si mayit, nggak bisa berkutik udah kelas gitu. Yang kedua makna wakaf di dalamnya nanti apakah? 1 sedekah jariyah, sedekah jariyah. Terus ilmu yang bermanfaat, asalnya dimanfaatkan dengannya, bermanfaat. Waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh. Dan yang dimasuk dalam wakaf ini, wakaf adalah yang pertama, sedekatin jariyah. Saya pelan-pelan ya, artinya sedekah jariyah. Satu ini yang saya ambil untuk wakaf di hadis ini, di bab ini. Kenapa demikian? Kalau bapak sedekah kepada yatim habis saat itu bukan wakaf. Maksudnya bukan jariyah. Kan sedekahnya jariyah, bukan sedekah saja.
sedekah yang jariyah. Kalau Bapak memberikan sesuatu kemudian habis di situ, ya bukan jariyah namanya. Nah, karena ini kalimatnya sedekah jariyah yang mengalir, berarti ininya ada gitu. Barangnya tuh ada terus. Namanya jariyah. Ungkapannya di sini adanya di bab wakaf. Wakaf maksudnya terhenti secara istilahnya, diantaranya nih karena banyak orang memberikan harta, ya dia nggak boleh mengelola, dia nggak punya hak, nggak punya apa di situ. Wakaf tuh berhenti. Yang selanjutnya kesananya, ini ada tambahan saya, wakaf ini nggak boleh la yuhabu wala, nggak boleh dijual, nggak boleh apa, kan? Namanya nggak wakaf, berhenti tuh. Dulunya tuh. Nah sekarang kalau ini yang mau digusur jalan tol gimana? Kata kiai yang di Karya, katanya dia ngambil dari Pak Bakirul Alim. Nah jalan lain aja ke atas, kenapa sih? Ini mah nggak boleh kan gitu ya. Makam Syekh Nawawi yang di sana di Mahla itu kan ada tuh, ya ke atas dia. Tapi ceritanya kan ke atasnya beliau mah orang Arab mah, karena begitu didosor kan masih ada Syekh Nawawinya tuh, nggak berani kan ya? Kan ke atas tuh ada jalan layang gitu, jembatan. Nah itu juga ada tuh kata yang tadi tuh, kata yang tadi menurut Kiai Nur Adi katanya, Kiai apa sih? Saya pernah, ya senior saya lah udah meninggal di Sukakarya. Beliau begitu bicara di kaum di depan kita, waduh iya, yang gila Kiai tua, gitu. Kalau di zaman kanjeng Nabi iya, kalimat-kalimatnya juga kan tuh yang menerangkan ini tuh, la yuhabu wala yuhab, nggak boleh. Gitu. Baik. Begini, sebelum lanjut kepada hadis selanjutnya, begini. Wakaf ini dibagi berapa ya? Oke, 3 lah misalnya. Pertama, harga mati, berhenti dia mewakafkan ini, kelas. Dia nggak punya hasil buat keluarganya, nggak boleh. Bahkan mengelola pun tidak, cuman dia jadi nadirnya pun. Kadang nadirnya pun, ya bahkan di Indonesia mah beda. Saking menjaga nadirnya pun jangan nadir keluarga. Menjaga tuh walaupun boleh, dia wakil, kelas. Di situ dia nggak peduli, paling mengawasi. Boleh kalau mengawasi mah boleh kan, sekedar mengawasi, tapi punya hak segala macam enggak gitu. Itu namanya khairi, artinya yang tingkatan pertama bagus begitu. Ntar ada lagi yang disebut pertengahan lah. Jadi ahli namanya tuh, wakaf ahli namanya, ahli. Itu mah begini, ini saya wakafin ini ada 3 hektar, ente urus nanti berapa anggota-anggotanya supaya ada tanda tangan. Hasilnya buat anak cucu sekolah, ponakan lu segala apa. Hasilnya ininya tetap nggak boleh dijual, tetap kata Rasulullah itu, tapi hasilnya namanya wakaf produktif gitu. Nah yang ketiga musyarak, gabungan antara itu. Keluarga juga mengelola, hasilnya juga ada, tetap ininya ada kan gitu. Nah yang tertinggi yang pertama itu, kelas yang wakilnya enggak gitu, yang tertinggi, tapi bukan berarti harga mati harus itu, enggak. Udah ceritanya gini Pak. Lagi-lagi kita, ya mohon maaf sekali, ini kebetulan direkam, nggak apa-apa lah, saya seneng tuh, nanti rekamannya kasih tahu aja. Nah, jadi begini Pak. Di saya misalnya ada wakaf yang diributi oleh jemaah masjid. Wah Haji Anu itu mewakafkan, mana masjidnya udah begini kok, mudah-mudahan. Kalau dihitung itu ratusan juta. Berapa panenan coba anu? Iya. Tapi enggak. Siapa yang pegang? Anaknya. Siapa yang anu ininya? Padahal produktif wakafnya. Kan sedikit tambah ya. Dalam fikih ada yang boleh itu enggak harga mati, dipindahkan di sana. Ini yang mau dipergunakan, dipindahkan kan boleh tuh. Ceritanya ini lebih hebat nantinya. Oke lah, itu teknis. Yang jelas berhasil terus. Ada yang fitnah, akhirnya ada DKM yang udahlah saya mundur daripada saya ikut dosa. Kenapa demikian? Model-model begini karena tidak diawasi oleh amir kita. Itu yang jadi masalah. Saya pernah ditawarkan ketua BWI, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bekasi. Sekarang Pak Dr. Haji Edi kan. Dulu saya pernah ditawarkan, di Basas saya pernah ditawarkan. Saya ngutong masalah wakaf, udah enggak. Dulunya Pak Dr. Haji Acak kan. Badan Wakaf mengelolanya gimana? Substansi yang awal aja kalau enggak
diawasi oleh amir, wah nggak bisa. Misalnya yang di kampung kita, masjid ini, diawasilah oleh itu tuh pemerintah yang ada yang terdekat, KUA misalnya. Baik, ngawasin doang. Ente sekdes, KUA kesra keagamaannya, awasi supaya aja jalannya bener. Lah kalau diawasi oleh pemerintah kan nanti ada teguran, anak nggak minta jatah, nggak minta amplop, nggak apa, yang bener aja kan gitu. Beres kan kalau diawasi. Kalau diawasi beres. Seperti tadi kalau Rasulullah kembali ke Hadramaut tanah yang tadi itu kan misalnya pendapat yang diambil pendapat saya nih, tentang amir, bukan Rasulullah beli terus dikasih kekuasaan gitu loh. Tentu Rasulullah kan bilang sama camat yang di sana, ibarat kitanya tuh, woi camat, akan mengkaris ente berapa di sana, anu yang dipakai ini ya, berikan ke si anu karena dia punya hak, kan begitu tuh. Sekarang juga BWI-nya berjalan di kecamatan ada awasi. Lah BWI dikasih kantor, dikasih hibah dari pemerintah, tapi wakafnya semeraut. Kenapa? Gitu bikin kita. Kan saya bilang kalau sudah hukum Islam yang berlaku, tanah sejengkal pun itu ada akuannya, akan beres, termasuk bab-bab model begini. Nah, itu maksud saya. Nah di zaman Rasulullah ya Rasulullah yang ngatur aja ya pasti beres. Kalau sekarang tidak, banyaknya yang semeraut, bahkan akhirnya karena memang begitu kan ya, kuat dengan pemerintah. Kakeknya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal, cucunya semeraut ekonominya, digugat tanah wakafnya, ambil yang terkuat, ambil pengacara, data ini. Sudah main lagi, kenapa? Siapa sih hadirnya ntar lu gua kasih 5%. Beres Pak di Indonesia Pak. Karena yang kuat itu yang maju tak gentar melawan yang yang begitu kan. Kenapa? Karena tidak ada amir yang khusus ke situ gitu. Kalau dimulai lah, saya dunia nyatanya begini gitu, yang gimana? Saya katakan seperti itu gitu. Nah, tapi tetap ngaji aja. Ngajinya metode Rasulullah gitu. Ngaji metode Rasulullah di kitanya kurang diterapkan. Ya terserah, saya nggak RT acan, ibaratnya kan gitu. Saya bukan RT acan. Baik, selanjutnya karena ini hadisnya 3 macam ya. Walaupun kata saya yang pas dengan wakaf yang pertama tuh sedekah jariyah. Mengalir, ada jariyah kan mengalir. Maka wakafnya itu wakaf produktif dan wakaf yang apakah hasilnya, apakah pendistribusiannya terus berjalan, namanya sedekah jariyah itu adalah wakaf gitu. Terus gimana? Dalam Subulus Salam memang ada Bapak sekalian. Tadi saya baca juga begini ya. Sedekah biasa aja sampai kami terima sedekah dari bulan ke bulan yang pahalanya mohon disampaikan untuk orang tua kami yang telah meninggal. Bagaimana itu? Tasaddaqu bil amwat, ada keterangan begitu gitu. Tasaddaqu bil amwat. Nah, ada 3 yang untuk orang yang sudah meninggal. Sebetulnya bukan bab wakaf ini ya, karena hadis 3. 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yang bermanfaat. Berarti seorang guru atau siapa dia menulis buku atau apalah gitu tentang ilmiah, terus bermanfaat sampai terus kan pahalanya. Terus waladin sholihin, anak yang soleh. Baik, ada permasalahan ketika waladin sholihin misalnya. Yang diulah ini gimana? Dia berdoa, ya berdoanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi, dan selanjutnya yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Terus kalau membaca ayat Quran gimana? Pahalanya untuk orang tua kami yang telah meninggal, ausil wa baligh wa qarabna, terus gitu. Nah ini baru ranah madhab nih. Ranah madhab. Ironisnya Bapak sekalian di kita, karena mayoritas Nahdien itu ramai begitu. Padahal Nahdien kan identik Syafi'iyah. Padahal Imam Syafi'i nyatakan gak sampai itu. Sebetulnya saya pernah ngomong di Basul Masail, yang sampai itu Ahmad bin Hanbal. Karena makanya ada kiai di sana, tidak saya sebut namanya, ketika berdoa, ya Allah, Allahumma sholli wa barik
ittiba'an lil Imam Ahmad bin Hanbal, begitu dalam doanya. Lepas ini masa ikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal gitu. Ya sebetulnya kalau madhab udah nggak usah pakai madhab, langsung berdoa nggak apa-apa kalau percaya begitu. Wong semua dari Rasulullah kalau mau ambil kepercayaan itu. Tapi dari substansi ini mohon maaf ya udah yang satu aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu gitu. Jadi sedekah boleh, kalaupun mau masuknya ke tadi sedekah jariyah, itu pun maknanya ternyata wakaf. Yang sekarang gimana? Ya tadi kalau mau Ahmad bin Hanbal madhabnya silahkan. Monggo kan, ini kan masalah terkait model begitu, silahkan gitu. Sangat dibuka luas. Nanti gimana urusan misalnya sampai enggak sih Tad? Yang bener ente misalnya tegas ke saya, jangankan masalah pendapat model begitu yang sifatnya furu'iyah. Kita ini yang tadi saya bilang umat Islam masuk surga enggak, non muslim gimana, yang kitab Zabur, Injil, Taurat gimana, semuanya kan ada dalilnya. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah yang memutuskan surga neraka tuh. Jadi non muslim masuk surga, urusan Allah jadi tahun kan gitu kan. Ente ibadah menurut agama saya begini, ya wis kamu menurut agama kamu begitu. Wong di agama kamu nggak boleh mencaci itu, itu yang penting gitu. Ini mah punya anu kan berdua agamanya lain gitu, kasih senang, kasih dong, bapak ente biar senang di dalam rumah dia. Ya di neraka mampus digodokin gitu. Ada yang begitu kan? Enggak begitu, enggak apa-apa. Emang Kanjeng Nabi pernah gitu dari sekian hadis yang banyak, coba cari hadisnya ada enggak model begini? Wahai umatku, peganglah Al-Quran, tinggalkan Taurat, Injil, Zabur, ada enggak begitu? Atau ketika terbit Al-Quran yang itu enggak berlaku, ada enggak begitu? Enggak kan? Apalagi terkait patra sampai sekian. Oh, terus Yahudi yang di situ gimana? Nah, ini pembahasan akan panjang lagi gitu. Ya udahlah, bukan lagi bab gitu ya, kita lagi bab wakaf, udah panjang lagi. Artinya yang saya ambil, jangankan nanya masalah yang mana yang diterima. Ya sudah, itu mah silakan ente aja keyakinan gitu. Selagi dalilnya masih ada menurut antum, jangankan yang itu, yang besarnya saja antar agama. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Nanti urusan Allah. Ibadahnya sedikit, pengakuannya ringan, pengen masuk surga paling surganya, kan nggak enak. Kedengaran di kupingnya tuh, nggak tahu kita diampuni Allah atau tidak kan susah gitu. Ya, terus ada begini Pak, waladin solehin yang ulah juga berkait. Banyak di kita adalah anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Oke, misalnya itu betul. Terus ditanya tuh, ada kiai di Tasik diskusi dengan saya juga. Ya lahu itu kepada siapa? Lahu kepada orang tuanya, hu-nya tuh domirnya gitu. Kan bahasa Arab ada sastra Arabnya itu kan sastra Arab itu kitanya nahu sorok gitu. Itu kan kemana rujukannya? Hu kepada orang tua. Oh enggak ada dari hadis pertama kita mata muadab itu enggak ada tuh yang namanya kalimat orang tua. Adanya Ibnu Adam. Berarti siapapun yang berdoa kepada Ibnu Adam selagi muslim sampai doanya. Masuk nggak begitu? Masuk. Ternyata Kanjeng Nabi lewat ke makam juga, entah peduli makam siapa, berhenti baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kesononya Allahumma arham mautana wa amwatan muslimin. Umum kan? Lari ke situ bisa Ibnu Adam. Lari ke orang tua saja, misalnya tidak ada anak kalau tidak ada orang tua, begitu disebut al-waladin sholihin, berarti mafhum mukhalafahnya ada orang tua. Dari mana itu? Berarti hukumnya kepada orang tua. Ya wis, orang apa? Selagi kita masih dalam ranah hukum untuk membahas itu, ya monggo gitu. Jadi maksudnya khusus orang tua atau muslim-muslimat kan gitu. Ini kalau dianukan pas masa ibadah habisnya Pak, yang ini menghantam begini, lu ngamalinnya kapan jadi pada berantem baik. Semalam itu sampai jam berapa ya? Semalam gitu. Ini pengajian MUI ya, iya 2
dulu yang pengajian Gorgar itu masih ada enggak? Lintas kata gitu. Namanya Ustaz Lutfi yang bertanya. Yang lain menjawab, itu kan zaman beliau nih, nunjuk saya. Zaman beliau ketua MUI-nya. Jadi dulu zaman saya ketua umum Sukatani mengadakan lintas kan udah. Akhirnya kan bahasa saya nah, besoknya ada yang cerita gitu. Kemarin pengajiannya di rumah Pak Haji Anu, kebetulan di rumah Pak Haji Martaya. Pengajiannya dengan tokoh itu. Terus kenapa? Pengajian berantem mulu gitu kan. Berantem kesannya kan. Karena memang lintas sehingga dibahas tidak ada habis-habisnya. Seperti misalnya begini Bapak sekalian. Waktu itu yang paling ramai. Ya gimana ini? Imam kepet sah nggak jadi imam orang kepet? Langsung kepet tuh. Ketua FPI yang bertanya begitu. Yang nggak boleh, belum cebok ya kepet gitu. Tapi gimana itu bilangnya? Jadi di masjid anu tuh yang Telaga Harapan itu Pak, dalam enak saya sebutkannya. Di sana kan ada kawan-kawan kita yang lebih sensitif gitu ya. Kalau kita bilang Wahabi, karena Bapak bilang Wahabi jelek, lagi enggak bagus. Dia lebih warok, enggak apa-apa. Ini lebih warok, ini lebih luas pengetahuan, ini lebih begitu. Enggak kan dari judulnya saya nggak boleh kita mencaci, nggak boleh kita merasa surga, oke? Di sana itu maghrib, ya, datang waktu maghrib, antri WC-nya tuh. Sehingga karena ingin berjamaah, Sohibul Bait kan ada di situ. Dia mohon maaf kencing di situ. Kan boleh istinja dalam fikih. Istinja zaman Rasulullah tiga batu yang ada pojok tiga di zaman Rasul karena nggak ada daun-daunan. Oleh karena itu fikih mengatakan yang kasar aja nggak apa-apa. Misalnya amplas ke helm kan rusak. Ya boleh tapi rusak. Di situ ada daun keremek beling Pak. Ngerti nggak keremek beling? Ada tuh yang kasar kan. Rupanya si fulan itu kencing di situ gitu kan. Yang Syafi'iyah, nggak sah itu. Begitu masuk menunggu mungkin 10 menit komat. Lah, yang orang tadi jadi imam gitu. Yang orang situnya tampilkan celananya segini gitu kan. Akhirnya yang tadi, itu kan belum cebok saya perhatiin tadi. Karena belum cebok, dia istinja sebetulnya kan. Istinja. Jadi begini Pak, secara fikihnya boleh udah. Kalau saya mengatakan boleh udah. Cuman karena dia Syafi'iyah banget begitu, lah imam kepet, kayaknya jadi imam. Gitu. Maka timbul pertanyaan dari orang kepet boleh jadi imam. Saya menjawabnya teng. Akhirnya saya menjawab boleh. Muncul kemarin Kiai Mahmudin MUI membolehkan imam kepet. Ya. Jadi kan nggak enak kedengarannya tuh. Kepet ngerti kepet ya? Iya. Karena belum cebok kepet. Padahal saya luaskan pembahasan gitu. Kalau saya saklek menjawab begitu kan nggak boleh karena ada ranah hukumnya. Misalnya sekali lagi di zaman Rasul ulama Imam Syafi'i, Imam Nawawi kan di Arab di sana nggak ada daun-daunan, nggak ada apa. Pakaiannya pun masih mungkin bangsa itu aja. Nah kalau di kita kan daun yang kasar ada, tisu yang kasar ada, bekas karpet juga mungkin bisa. Gitu. Ingat Islam ini mudah, nggak mempersulit gitu, nggak mempersulit kita. Gitu. Baik, Bapak sekalian, kita lanjut hadis. Ali bin Umar qala ashabu Umar radhiyallahu anhu ardun bi Khaybar. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha wa qala ya Rasulullah inni asabtu ardun bi Khaybar lam usib ma lam qat. Nah, dan selanjutnya ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada substansi hadis, saya terjemahkan. Ibnu Umar berkata, dia cerita nih, kejadiannya ke Sayyidina Umar yang punya tanah di negeri Khaybar, Kabupaten Khaybar misalnya, Kecamatan Khaybar. Terus datang kepada Kanjeng Nabi mau memusyawarahkan itu, yastakmiluhu itu, ya ada mu'tamar, ada muktamar gitu. Kalau yastakmiluhu di sini memusyawarahkan, minta perintah. Kalau mu'tamar meramaikan. Makanya di kita namanya muktamar tulisannya tuh karena ain dipakai kan muktamar NU misalnya. Padahal mu'tamar, mu'tamirin. Ini yastakmiluhu ya pakai hamzah, unsur makna bertanya, unsur musyawarah yang ingin dipatwakan. Kata Rasulullah, qala ya Rasulullah,
saya punya tanah di Khaybar, tapi itu tanah anfusu indi minhu, tanah kesayangan saya gitu maksudnya. Tanah kesayangan saya, dan itu yang punya saya selama ini luas apa tuh. Udah ceritanya apa adanya Sayyidina Umar begitu. Kata Rasulullah, insyita habasta, ya kalau kamu mau ya sudah, udah buat kamu, habasta kamu memekan, gak apa-apa gitu. Tapi asluhanya, habasta asluha. Jadi yang pokoknya kamu pegang, watasaddaqta biha, sisanya selainnya kamu sedekahkan. Fatasaddaqa bi Umar, maka Umar bersedekah dengan itu. La yubau asluha wa la yurathu wa la yuhabu. Enggak boleh dijual, enggak boleh diwariskan, enggak boleh dihibahkan. Yang intinya yang aslunya, tapi fasobha biha al-fuqara. Jadi begini, dan sedekahnya nanti kepada fuqara. Sayyidina Umar punya tanah, kan ingat ya, Kanjeng Nabi meninggal punya warisan cuma dua, satu baju perang, yang kedua sebidang tanah yang sudah diwakafkan ternyata, yang kemudian nggak tahu diwakafkan. Siti Aisyah ngomong ke Sayyidina Abu Bakar, kan jadi khalifah waktu itu, kan sempat kelas tuh ya, anak bapaknya jadi presiden kan, jadi begini Pak ya, orang tadi ngegugat anu itu ternyata dari dulu nggak ada, coba deh. Orang ngegugat wakaf punya kakeknya, ada dari dulunya. Siti Aisyah ternyata ayahnya jadi presiden. Wakafnya dari suaminya, itu kan mumpung gitu. Kalau orang versi orang Syiah nih, karena kan dia mah bukan ahlul bait nganggapnya, digugat. Padahal menurut hadis ini Rasulullah udah diwakafkan itu ke lain. Nah, Sayyidina Abu Bakar sebagai presiden, gak peduli anak, lelaki lu sebagainya gitu. Nah, cerita begitu itu ternyata dicontohkan dalam praktek Rasulullah semasa hidupnya. Sayyidina Umar di Khaybar punya tanah itu yang bisa diambilin ya Rasulullah. Ono ada rumah tapi nggak ditanemin, umpama nih tambahan saya nih. Karena di sininya nafsun indi minhu, artinya tanah yang paling diambilin itu. Terus gimana? Produktif. Kata Rasulullah, ya wis kalau kamu mau ya sudah, anunya saja diwakafkan. Aslinya kamu pegang, habasta pokoknya, tapi yang hasilnya kamu sedekahkan gitu. Kemudian Sayyidina Umar sedekahkan. Berarti ini yang apa nih? Yang khairi apa ahli apa nih? Yang tadi dibagi tiga. Jadi Sayyidina Umar, baik ini tanah saya di Khaybar, pegang oleh ente nadir ya, saya wakil, kamu nadir. Terus ada saksi-saksinya. Ini kelola. Hasilnya buat yatim, fuqara, misafir semuanya. Tapi baik-baik pokoknya untuk punya saya. Boleh begitu Pak tuh. Pilihan kedua tadi kalau nggak salah masuknya. Bapak juga boleh kalau begitu. Jadi saya wakafkan sebidang tanah ini, tapi hasilnya pokoknya mah tetap punya saya. Selagi terus produktif terus, kita nggak boleh itu. Untuk ngambil itu nggak boleh. Kita tetap pokoknya gitu. Fatasaddaqa Umar. Ini ada mendingan Bapak sekalian. Jadi misalnya Bapak punya harta lebih, beli tanah di tempat saya 30 hektar atau 3 hektar atau berapa, dikelola oleh di sana, tapi baik-baik jangan bilang itunya ya aslinya, tetap aslinya punya saya, itu boleh. Terus seterusnya adalah hak-hak ya, boleh kepada Ibnu Sabil, kepada dan lain sebagainya. Wadhaif dan tamu juga boleh, tamu di luar yang 8 asnaf itu. La junaha ala man waliyaha ayyakula min hadil ma'ruf. Oh iya, gini Pak, yang ngurus gimana tadi? Sayyidina Umar enggak, yang ngurus nadirnya, saksinya boleh enggak? Selagi dia punya pengurus, boleh mengambil hasil daripada itu, tapi bil ma'ruf. Kalau dalam harta anak yatim dalam surat An-Nisa itu, wa man kana goniyan falyastaqbid, kalau belum ada punya gaji atau cukup kehidupannya, falyastaqbid, ya bagusnya ente istighfar, jangan ngambil. Wa man kana faqiran, misalnya yang pengurus Bajnas kan digaji ya. Nah, dari situ ngambilnya tuh, pengurus Bajnas digaji. Itu wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, ala kadarnya kamu ambil bil ma'ruf tuh. Ya tapi di kita Pak pengurus, aduh enggak enak saya sebutnya ya. Ini nanti dia edit Pak.
Artinya memang orang kaya, gajinya gede lagi, UMR lagi. Model-model kita ngajar santri tiap hari gak punya gaji, gak punya apa gitu ya. Tapi kan kontinu itu membagi-bagi duit, makanya masyhur. Ya meren kalau kita ngurus sebuah organisasi selama satu periode saya nggak pernah dapat Rp1.000 pun dari pemerintah. Waktu saya DMB itu kan nggak pernah saya dapat. Begitu mengurus yang ini dipuji-puji, yang meren dia mengurus duit miliaran gitu. Ya masuk ngasih kemana-mana, pokok pada gitu ya. Dan lebah kita ngurus umat. Nah, tapi sekali lagi boleh pengurus itu boleh untuk menerima kalau di kitanya gaji. Tapi bil ma'ruf, ingat ya, bil ma'ruf artinya bahasa kitanya ala kadarnya, membagikan 1 bulan, membagikan 1 bulan sekitar 30 juta. Terus pengurusnya ada 5 orang. 5 orang itu digaji 3 juta sebulannya. Ya hampir sama jumlah yang ya itu mah bukan bil ma'ruf namanya. Bukan nguras kan gitu kata KMZ. Enggak bil ma'ruf namanya itu. Sederhana. Terus wayu'imu shadiqan ghairu munawwaliman. Oh iya. Ada lagi Bapak sekalian, orang yang tidak ngumpul-ngumpul harta, ya, yang tidak ngumpul-ngumpul harta itu juga boleh diberikan makan. Maksudnya orang fakir yang dia terus bekerja tapi memang tidak sempat untuk mengumpulkan harta, itu boleh. Bahkan ini ya, ini bahkan itu artinya gini, yang tadi dikecualikan. Mohon maaf kalau saya mengatakan orang telah mewakafkan terus dianya jatuh butuh, masuk ke situ takut kena hukum, tadi masuk korok, dia udah nggak punya, maka dia boleh diberikan, udah nggak jadi masalah. Ada lagi walakin yunfaku samaruhu, buahnya saja yang dianukan, udah sama dengan tadi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami' ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala shadaqati al-hadis. Suatu ketika Rasulullah mengutus Sayyidina Umar untuk mengambil sedekah di berbagai tempat, UPZ kalau di kitanya. Terus wabihi ada hadis fa amma Khalid faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Kalau sahabat Khalid dia telah menginfakkan, dalam arti menahan baju perang dan perangkat-perangkat di jalan Allah-nya. Artinya ini di bawahnya ada penjelasan begini sekalian. Sayyidina Umar diperintahkan, Khalid tidak, karena dia sudah bersedekah dengan harta dia. Yang kedua pemahamannya adalah nanti ada orang itu yang wajib sedekah secara hitung-hitungan amirnya gitu. Terdata, kalau sekalian terdata, dia hartanya sekian hektar, terdata oleh hukum Islam, terdata gitu. Termasuk itunya terdata. Hukum Islam itu bukan sekedar legitimasi apa itunya, surat-suratnya. Anunya juga pendistribuan terdata. Ente udah zakat belum? Kalau sekarang kan Pak Haji Anu lagi panik ya, udah zakat belum? Nggak tahu. Kita suudon, dia zakat nggak boleh bilang-bilang nggak apa-apa, kan gitu. Ibarat kata zaman sekarang mah orang melempar jarum ke lapangan, nggak tahu jatuhnya kemana, kan suuzon. Tetapi kalau ada amir, diawasi dia, ibadahnya juga dia terawasi, terjaga, kan hartanya juga berkah, orang tidak suuzon, kan begitu Pak. Banyak kan ininya manfaatnya. Nah, mohon maaf saya belum lanjut tadi. Yang kedua, misalnya Umar, si Anu tuh wajib zakat kan? Iya. Ente ambil melalui legitimasi UPZ ini dia. Tetapi dia ternyata ininya tuh nggak dikeluarkan, yang dikeluarkan barang lain yang berharga dengan itu. Boleh nggak? Kalau makna ini yang diambil, saya membolehkan. Tapi tentu setimpal atau lebih ya cara anunya tuh. Tapi ya enaknya sih tetap ini dikeluarkan, yang tadi juga dikeluarkan, yang buah itu gitu. Yang buah itu dikeluarkan. Misalnya gini,
Pak, kita zakat padi ya, iya dikeluarkan, iya mah harus dikeluarkan. Tapi padi lagi dibutuhin Pak buat anu-anu, udah keluarnya dari cincin mama. Model begitu, boleh nggak? Nah pendapat yang kedua tadi dari mana yang saya sampaikan boleh gitu. Tapi seharga itu. Terus gimana? Bukan pada tempatnya. Ya Allah Maha tahu karena dia berniat innamal a'malu binniyat mengeluarkan. Intinya kan sedekah untuk yang berhak berupa itu. Wallahu alam ya, namanya juga pemaparan hadis ya bisa jadi, ya bisa jadi tidak. Yang jelas selagi mengeluarkan kebaikan atas perintah Allah, hanya menggeser-geser barangnya saja, nilainya sama atau mungkin bisa jadi lebih, itu boleh. Muttafaq alaih. Ya, bab wakaf. Saya kira bab wakaf ini kalau di fikih bukan begini Pak. Kalau di hadis kan cuma 3 hadis nih. Kalau di fikih, bab wakaf itu panjang gitu. Karena bukan terkait ini saja. Barang harta-harta yang diwakafkan, yang kemudian nadirnya itu lengkap di situ. Apanya itu, wakifnya harus seperti apa, berikut usianya sudah mu'tadil belum. Kalau anaknya dijadikan sebagai nadir boleh, tapi usia seperti apa. Terus kepercayaannya juga. Ya bisa jadi kan, dia lah yang pegang, mantunya aja. Tapi ilmunya nggak ada, yang nggak baik. Masalah UPJ zaman Rasulullah juga termasuk pemegang wakaf tuh, nadir diatur. Sampai ada sahabat yang ibarat di zaman Nabi Yusuf mah qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafidun alim. Izin saya pegang itu ya Rasulullah. Kenapa akhirnya diizinkan? Di samping Rasulullah tahu karena hampir sampai ke tangan seseorang, baik itu keluarga atau kepercayaannya, tapi dia biasanya rada khianat begitu kan. Maka boleh yang ini kayaknya saya ahlinya lah, bukan sombong. Boleh ngaku itu boleh. Daripada jatuh ke anu. Nah sekarang juga orang boleh mengajukan sesuatu pengen dianu, tapi dia harus ahli di bidang itu dan ketika orang lain tidak ada. Ketika sama-sama ada, pasti Islam mengajarkan monggo anta ahsan ini, anta khairun ini, begitu kan? Nah sekarang terjadi begitu enggak. Sekarang mah yang pantas, yang ahli itu enggak bisa jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin yang pengen jadi pejabat. Pilihlah saya, cerdas gitu. Berarti mudah-mudahan begitu kan. Habis itu. Pemimpin sekarang yang bagaimanapun bisa dipilih karena apa? Karena pendekatan, karena uang, karena cara, karena apa bisa. Kita nyaci kepada calon nih, ini dari segi agama enggak, dari segi pengalaman enggak, ilmu enggak, tapi bisa menang enggak? Bisa zaman sekarang. Karena aturannya bukan aturan agama. Nah ini sudah di akhir zaman. Ya tapi kan saya nggak ngomong amin, enggak kan? Saya umum aja, umum aja. Ya baik silakan. Ini ada sedikit nanya. Kita Islam itu diwajibkan zakatnya. Nah kita di sini di Republik Indonesia itu ada 2 yang harus kita temui. Sebagai umat Islam kita harus bayar zakat. Nah, sebagai warga negara Indonesia kita harus membayar pajak. Nah, zakat itu kemana arahnya? Terus pajak jelas ada negara yang mengatur. Nah ini pajak zakat ini yang mengatur siapa dan arahnya kemana? Ini yang saya selalu rancu di sini. Baik. Sebab kemiskinan tetap miskin, yang kaya tetap kaya itu aja. Kesenjangan sosial itu kan akibatnya. Baik, ya akibatnya juga betul, tapi caranya oke ya. Baik, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan selanjutnya itu diambil untuk dari zakat karena tidak ada di situ innamas zakatu itu enggak ada. Di Quran itu enggak ada. Yang ada wa'atuz zakat. Maka kemudian disimpulkan yang wajib misalnya 2,5% itu adalah zakat sampai 15%. Kalau rikas 15%, Bapak dapat rezeki timbang menandatangan izin penjualan tanahnya saya ngikut doang.
diajak nggak kerja nggak apa ikut tanda tangan, dijual mahal gusuran kebagian 1 miliar, masuk rikas itu. Jangan 2,5%, itu 15%, dapat 1 miliar, 150 juta, sayang amat Ustaz. Jangan. Kalau kias masuk ke situ, baik. Zakat seperti itu. Nah zakat ini diambil dulu harus ada pemerintah yang mengelola, departemen yang mengelola. Dalam Islam begitu. Kalau sedekah di luar itu, Rasulullah menggambarkan kapanpun beliau bisa. Tapi substansinya kepada asnaf yang 8. Tapi itu boleh gaya bebas gitu. Nah kalau zakat itu model-modelnya begitu, harus ada yang mengatur. Maka ada baznas kan di kita. Ya bagus, harus ada itu. Ya wes. Terus gimana pajak? Ya pajak ini adalah untuk membangun negara. Berarti kalau membangun negaranya berarti yang tidak berpenghasilan, maka patungan yang namanya pajak. Ya wis. Di Indonesia gimana? Memang negara miskin? Bukan. Berkembang? Iya katanya iya. Tapi negara kaya? Jelas yes. Kenapa? Nikel satu aja menurut profesor itu bisa menanggulangi kemiskinan. Belum batu bara, belum minyak, belum emas, belum apa. Wah Indonesia udah gak ketahan. Karena Indonesia negara kaya dalam buktinya, maka sebetulnya nggak wajib pajak. Menurut hukum yang saya dapat, merdekanya hasil merdeka, hasil kita, bukan dari pendorong mereka. Misalnya Indonesia merdeka gara-gara Hiroshima Nagasaki, baik MUU ya, proklamasi boleh dibacakan, tapi ingat MUU-nya di kita, kata Amerika, kata penjajah misalnya Inggris, 1/3 dari hartamu adalah saya, atau saling setengah. Baru ada, kita nggak ada aja. Darah dan air mata, nyawa yang dikorbankan tuh. Merdekanya hasil perjuangan, kekayaannya diolah oleh negara berdasarkan konstitusi negara. Lah kalau kekayaan itu yang abstrak dikelola oleh negara, udah nggak ada miskin di kita, bahkan bisa menyumbang menjadi Uni Emirat Arab. Uang nyatanya satu macam aja sekian triliun sehari. Kalau dijumlah banyak, nah berarti maksud saya gini. Kalau melihat kondisi negara Indonesia, saya berani bertanggung jawab. Mestinya Indonesia tidak wajib pajak. Buat apaan? Nggak ada gunanya pajak di Indonesia kalau benar pengelolanya. Nah karena nggak benar ya terserah. Makanya saya nggak ada yang saya bayar pajak Pak. Tapi yang ini juga jangan diedit nggak apa-apa. Artinya saya bukan menjadi provokator, bukan. Nggak apa-apa lah, sekarang mas saya udah berani, artinya berani itu begini. Maka yang penasaran aja lah, mau kiainya mau apanya, ayo kita bahas dulu mas, saya udah berani begitu. Kenapa? Demi membenarkan kehidupan kita itu. Enggak kudunya kita banyak orang miskin itu. Karena kita mengelolanya seperti itu. Baik, akhirnya persis yang disebut dengan netizen bikin di TikTok. Apa bedanya pajak dengan zakat? Zakat dari orang miskin, orang kaya ke orang miskin, pajak ke orang miskin ke orang kaya. Ya kan tadi, silahkan lihat Profesor Menterinya langsung yang masih menjabat sekarang bilang ente nunggak berapa? 3 miliar. Udah jadi gimana punyanya? 9 bayar 9,5 miliar, yang 9,5 kita bagi 2. Itu ada di mana Pak? Di berbagai pelosok. Mantan PNS, mantan ormas, mantan politik, ya, saya sudah tahu betul itu di berbagai link sampai kepada sukuan sekalipun. Saya pernah dapat pesantren saya nggak udah sukuan-sukuanan kalau cara begitu. Saya stop setahun. Orang-orang pada pengen saya stop pesantren saya itu. Iya, saya mendingan mengingatkan kepada teman-teman ada yatim nih, mending begitu kan sambil berdakwah daripada model begitu. Ternyata guru saya yang aktif setiap pesantren. Jadi berbagai elemen masyarakat, berbagai instansi di kita sudah seperti itu kan. Maka itu kalau saya heran kalau kita menepis atau menghalangi hukum Islam, hukum yang ada oleh semeraut begini, berbagai hal itu sudah ditutup oleh aturan-aturan mereka. Ya jadi kecilnya dari masalah pajak sampai kepada masalah sukuan yang kecil-kecil itu sudah nggak beres. Makanya saya udah mendingan lepas aja lah. Makanya saya sampaikan ke berbagai, coba tunjukkan di depan saya atau mari kita bahas bersama mana program kepemerintahan kita yang benar menurut syariat. Tunjukkan satu aja, sekalipun keagamaan. Udah masalah umum, saya berani begitu Pak. Yang pada saya berani begitu saya.
Atau saya sampaikan seorang ustadz pinter kalau hebat gitu, anak mau mencalonkan istri anak, saya bilang mendingan begini aja, antum menjerumuskan istri ke situ, dibahas dengan panjang lebar, mundur dia, nggak jadi calon gitu kan. Bagi yang paham, bagi yang tidak, kenapa saya sampai katakan mau partai apapun dari kalangan manapun tunjukkan dari pusat sampai atas yang benar secara syariat, ayo tunjukkan ke saya. Nggak ada, karena memang dasar hukum pengangkatan apanya bukan secara syar'i, nggak mungkin. Selalu setiap Jumat saya sampaikan di khutbah Jumat, tidak ada satu hukum, undang-undang, peraturan apapun namanya yang bisa membuat keadilan di muka bumi, nggak ada. Yang bisa membuat makmur nggak ada selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Bapak menolak itu, akidah Bapak dipertanyakan. Kata saya gitu di depan para kiai saya ngomong begini. Kalau Bapak menepis pernyataan saya itu akidah, Bapak ranah akidah ini. Emang ada gitu hukum selain Allah? Nggak ada. Makanya kalau Basul Masa itu saya mah anu baik oleh teman-teman, baik-baik dia mah anu katanya gitu. Ada yang pedas, kan nggak apa-apa. Nah, ini cuma sekalian rahimakumullah. Pun demikian saya tetap bersahabat dengan mereka. Kalau datang ya kita doakan, kita apa? Doa anak apa? Supaya kita menjadi orang soleh dan solehah, itu aja. Ada bisa antum di sana ada yang menjadi orang soleh. Gitu. Ya, Bapak sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Adapun kalimat-kalimat yang ternyata salah menurut syariat, ya semoga Allah mengampuni kita semua. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna wa la na'lamu illa anta najika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'afiyati wa su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi